Halo, halo, halo. Wih, Kembali kita lagi. berubah. Ya, kali ini komik kliniknya agak berbeda. Tidak di Kuratoru. Iya, ini karena kita jarang. Kamu habis dari Kuratoru. Ya, aku habis Aku yang take tidak. sama Daris di Kuratoru, tapi langsung ke tempat pekerjaan lain. Karena kita harus segera menyelesaikan tugas kami. Oke. Tugas kami banyak. Ini ada oleh-oleh dari Komipara. Ya, banyak sebenarnya banyak oleh-oleh. Mudah-mudahan sih minimal 4 konten. Jadi nanti thumbnailnya, ya bukan nanti, pas kalian lihat ini, teman-teman lihat ini udah beda thumbnailnya. Aduh, serak. Ada Komiparanya lah. Komipara, maksudnya Ya. ini adalah oleh-oleh yang kita dapat. Mana? Apa? Buset. Ini adalah hal-hal yang kita dapat di Komipara tapi bisa dibahas di sebuah konten ya teman-teman. Karena kemarin mungkin waktu di Komipara juga kita juga belum sempat, karena sibuk banget ya kita ya, jujur aja kita hektik banget, jadi memang belum sempat menjawab pertanyaan teman-teman. Nah ini kita ada beberapa pertanyaan dari Satu aja, kita yang satu di aja ya. tag ini satu. Di tag ini satu aja. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Komipara yang ditanyakan dan mungkin ini bisa menjadi bahasan di Komik Klinik sendiri. Nah pertanyaannya gini nih, kamu sebagai kreator, mending fokus di satu judul dulu atau bikin beragam karya? Nah, ini oke. asik nih. Aku punya banyak sekali. Oke, kalau misalnya kamu dulu. Mungkin ada juga yang khawatir, maksudnya untuk bikin karya pertama itu mending nantinya fokus ke sana apa ganti judul. gitu. Karena di judul ya, di sini konsepnya judul ya. Karena pada prakteknya banyak sekali yang ganti judul, yang menetap di satu judul tuh secara jumlah kayaknya, ini kayaknya ya, itu lebih sedikit. Oke. Perbandingannya aku nggak bisa ngitung, datanya aku nggak punya. Tapi dari pergerakan dan dari pengamatanku, khususnya mungkin Komipara ya, Komipara tuh ganti-ganti judul, ganti-ganti cerita kayak gitu. Oke. Kayak misalnya yang masih sama tuh kayak ini, kebetulan pertanyaan ini kan dilontarkan ke bukan kita tapi kita pas sih. kita nginterview atau jadi moderator untuk Putri Susandari dan sama Aisyah Mbak PL Aisyah, ya. untuk Ki Gentar dan aku dan entitas pengangguran kalau nggak salah itu. Ya. Yang kebetulan dua-duanya kayak Putri Susandari itu udah ngeluarin 2 judul, terus Aisyah PL itu udah ngeluarin Ki Gentarnya judul kelima kalau nggak salah di Komipara. Ini nanti yang Komipara 3 kelima. itu judul kelima gitu. Nah ini kan Dua hal yang berbeda. Dan ya, kalau kita lihat kayak Mas Sweta Kartika karyanya banyak. Banyak ya. Tapi yang ada volume 1, 2, 3 juga ada. Ada Wanara, terus ya enggak, Dua Reborn itu 3 ya. volume, terus Wanara tuh 2 art. Ya. Gitu, terbitan paling barunya ya, produk paling barunya. Terus kemudian di Raga Sukma sendiri Mas Weta punya Pusaka Dewa itu Dewa. udah ada 4 kalau nggak 5, aku cukup lupa banyak 4 ya. Tapi kemudian beberapa teman kreator tuh mencoba untuk ganti genre, ganti judul kayak gitu. Kayak Mas Juli itu ngeluarin Gelatik, terus Shadow of Bubat, Perang Bubat, Shadow of Bubat itu juga di Komipara 3 kemarin keluar. Terus Ahmad Fadli itu Rajasanya berlanjut, tapi kemudian dia juga punya Banaspati, ada Kancil juga, terus Dedi Kurniawan itu punya, aduh aku lupa di Raga Sukmanya apa, aku lupa, udah direview sih sama Fans mulu. Pocong. Tapi kemudian di Komipara 3 ngeluarin langsung 3. Sebenarnya si Nawang 2 itu sebelum Komipara udah rilis Ya. Terus habis itu ada Nyala, itu kompilasi superhero. sama World Without Sleep, Dedi Ngambar, Mas Ferdian Faisal nulis ceritanya atau konsep ceritanya gitu. Nah, sebenarnya pertanyaan ini sih jawabannya secara diplomatis tuh balik ke kreatornya lagi. Masing-masing, iya, karena betul. ada kreator yang suka nantang dirinya terus dengan berbagai genre. Kadang-kadang ketemu
bukan kadang-kadang misalnya ketemu karya yang kok orang kurang suka ya, coba bikin Gantilah. kayak gini. Nah, sampai iya, kemudian iya. oh ternyata ada yang suka nih, Iya, iya, gitu. iya, Itu ada gitu. Tapi berkaca ke aku sendiri, preferensiku, aku kan ngeluarin komik pertamaku secara terbit dan sorry major label, terus kemudian ada di toko buku Gramedia tuh kan 2012 Last Evolution, terus habis itu Detektif Arva ya. Habis itu aku ngeluarin judul ada Power Riders, ada Vlogel, ada apa lagi? Apa aku rapal? Lupa. Rapal. Nah, terus kakean. Enggak sebanyak itu. Tapi maksudnya aku sendiri punya pengalaman ganti-ganti. Ya. Padahal sebenarnya semakin kesini aku tuh ngerasa kayaknya kok aku sukanya apa, bisanya apa. Ya itu. Iya di satu judul itu aja. Jadi kalau aku pribadi preferensiku lebih seneng kayak ya katakanlah Aisyah PL di mana Ki Gentar ya udah Ki Gentar aja gitu. Nah, memang nanti menjadi perdebatan atau lebih tepatnya diskusi atau perdebatan apakah kayak Ki Gentar tuh ada prolognya, ada bagian apanya, terus kemudian ada main story-nya gitu. Itu terserah perkembangannya kreator. Si kreator. Gitu. Nanti seperti apa gitu. Kalau H2O Reborn-nya Mas Weta kan emang udah matang, udah jadi 1, 2, 3 tuh emang secara berkala. Itu prosesnya kan panjang dari komik web ya. Tayang di web dulunya. Terus kayak komik-komiknya di Padepokan Raga Sukma yang chapter demi chapter 1, 2, 3 itu juga ya udah itu gitu. Sementara komikusnya bisa ngerjain komik yang lain juga gitu. Nah, kalau aku lebih prefer emang satu judul. Oh, oke. Emang lebih suka yang satu judul aja gitu untuk dikembangkan ya. Di dalam satu judul itu maksudku gini, masuk akal nggak? Ini pemikiranku aja ya. Aku punya jawaban sendiri, tapi maksudnya aku bertanya juga sama kamu bahwa masuk akal nggak? Misalkan kita bikin satu karakter nih, kita jadikan itu satu judul, si A katakanlah, ceritanya ya gini, si A nih gini. Di tengah jalan kita bosan sama si A, kita bikin si B. Nah, pada dasarnya si A sama si B ini tidak berkesinambungan karena aku bosan aja sama si A. Tapi karena aku pengen A ini diketahui sama orang lain, sehingga B ku masukkan ke dalam universe-nya A. Jadi tetap satu judul dong. Meskipun ada perkembangan karakter-karakter yang masuk ke dalam karakter tersebut, ke dalam cerita tersebut. Jadi tetap satu judul, tapi karakternya bertambah. Gitu loh. Ya, kalau karakter bertambah sebenarnya dengan cerita yang berbeda ya tentunya ya. Ya kalau karakternya bertambah dengan cerita berbeda, artinya judulnya sama. Kalau judulnya bukan nama karakternya mungkin masih bisa. Tapi, itu maksudku. Tapi pembaca kan akan bingung loh, ini karakter utamanya ganti. Nah, benar. Lah iya. Benar. Kalau misalnya karakter utamanya ganti, sebenarnya sekali lagi terserah. Iya terserah si kreator. Tapi maksudku adalah kalau kita bercermin kita sebagai pembaca. Kita suka nggak sama yang kayak gitu? Ya, kalau misalnya kita membaca terus, lah ini judulnya Spider-Man, tapi katanya 8 edisi, 8 issue, 8 chapter, tapi di chapter 5 kok jadi pemeran utamanya jadi Flash Thompson. Ya. Ini apa? Ya. Gitu. Kecuali itu jadi dibangun menjadi satu universe itu berbeda lagi ya, maksudku dalam satu judul, misalkan judul ini sampai edisi kesekian bosan berhenti, terus ganti judul tapi masih universe yang sama. Ya bisa. Kalau itu sih bisa. Tapi kan kita tuh sebenarnya kreator tuh semakin kesini ya, semakin kelihatan, kayaknya semakin kerasa sih untuk bikin. Kita tuh mau namatin berapa sih? Apakah ini 2 volume, 3 volume gitu atau berapa chapter gitu. Kita mau nyelesain ini di mana? Kalau misalnya udah selesai, tanggung jawabnya sebenarnya nyelesain. Selesai. Betul. Terus kita beralih ke mana terserah kita. Nah, kalau kita sebagai kreator atau kreator itu mau mencela-mencela dalam tanda petik, mau ganti ya silakan. Tapi kan konsekuensi atas pembaca dan fansnya akan ditanggung sendiri sama kreator. Betul. Karena kreator kayak misalnya nih suka sama Ki Gentar, ternyata yang suka banyak nih pembeliannya gitu, penjualannya bagus lah. Tapi sampai satu titik kreatornya Mbak PL kayaknya aku mau bikin yang nggak horor-hororan deh, mau bikin yang lain. Lope, misalnya. Ya itu Contoh. Ya terserah romance gitu. Tapi
Tapi kalau Gigantarnya mungkin udah selesai, mungkin fans akan ngerasa Oh ya, oke, selesai oke toh, nih, ya udah ya. gitu. Meskipun berharap lagi akan ada lanjutannya gitu. Tapi kalau misalnya belum selesai udah dilompatin, Agak repot, ya. pasti ada konsekuensinya. Ya, Sebenarnya ya. pasti ada konsekuensinya. Jadi Betul. kalau pertanyaannya kayak tadi, kebetulan ini memang pertanyaan nyata ya. Ya. Ada yang nyata pas kita moderator sebagai moderator talk show di Komipara 3 itu, emang ada yang nanya seperti itu dan ya preferensi dari Mbak Aisyah dan Putri Susandari ini Kebetulan berbeda. Kebetulan berbeda gitu karena yang satunya pengen nyoba explore baru, yang satunya udah nemu apa yang harus dikerjakan, apa yang memang disukai dan memang udah ketemu pembacanya juga. Ya, tapi menurutku Mas Bagas, mungkin kalau misalkan ada orang-orang yang works-nya memang gonta-ganti, misalkan bikin satu komik nih, terus oke, aku tak ganti komik lain terus tak ganti komik lain nanti dia bikin banyak katakanlah 5 nih, nanti dia bisa ngelihat yang laku di dia yang mana, itu juga works juga kan sebetulnya. Itu works kalau juga, misalnya itu gitu. works juga. Oke. Makanya nggak ada yang jelek, nggak ada yang salah, apalagi kalau kita memilih salah satu dari dua ini tadi, mau gonta-ganti IP katakanlah, bikin IP terus atau satu terus menerus dikencengin, difokusin di situ gitu. Jadi nggak ada, kita tuh sekarang konteksnya ya, konten ini tuh nggak menentukan, tapi preferensi. Betul. Preferensi. Yang salah menurutku malah kalau kita tidak menghargai karya kita sendiri. Oh iya dong, maksudnya kita aku nggak suka nih, nggak ada yang suka, ya udahlah, buang gitu. Ya terserah ya kalau kalian mau membuang karya-karya, tapi kalau aku pribadi ya masa sih itu buah tangan kalian loh. Gitu loh istilahnya. Save aja, siapa tahu suatu saat nanti kepake. Nggak tahu ya, misalkan kita suka bikin superhero tapi orang-orang lihat ini nggak hero banget, ya suatu saat jadi villain, nggak tahu kan kita gitu loh. Maksudnya di saat kita membuat suatu karya, terus kita tidak suka dengan karya kita sendiri lah, terus gimana? Gitu loh. Gimana orang-orang lihat karya kita tuh kayak gimana gitu loh. Sebenarnya kan? Konsumen pertama dari karya kita tuh ya kita sendiri sebenarnya. Jadi dan itu aku baru tahu kemarin waktu Komipara, karena sejauh ini aku juga kayak kalau orang nggak suka, ya aku juga boleh nggak suka sama karya aku dong. Lah ternyata nggak bisa. Nggak bisa dong, maksudnya kita tuh kreator bro. Kalau kita nggak suka sama karya kita, berarti mungkin orang lain juga nggak suka. Iya, gitu. Bisa jadi gitu. Nah, Mas Edwin T itu kreatornya Naraka dan Si Biru itu juga, Si Biru ada berapa judul, Naraka juga ada berapa judul gitu, 4 kalau nggak salah. Naraka itu juga dikencengin dua-duanya. Nah, aku nggak tahu Mas Edwin T itu lebih seretnya ke yang mana, yang mau diterusin aku nggak tahu, apakah Naraka apakah Si Biru, karena ini dua komik yang sama-sama superhero tapi satunya serius, satunya kocak gitu. Nah kemudian Mas Edwin banyak berkolaborasi dengan beberapa komik artis lain atau kreator lain gitu. Nah jadi menurutku sih nggak usah terlalu dipusingkan. Kalau misalnya mau ganti, kita bosan dengan sesuatu ya ganti aja silakan, tapi usahakan selesai. Kita selesaiin dulu gitu. Terserah ya, selesainya tuh mau terpaksa diselesaiin atau emang udah dirancang gantung lah misal atau apa. Ya mungkin. Maksudnya selesai itu karena kayaknya ku selesaiin dari harusnya 5 volume jadi 3 aja deh karena aku udah bosan gitu. Sekarang nih sedang ngerjain ketiga, ya udah diselesaiin di sini aja dengan ending yang terpaksa. Ya silakan aja, itu hak penuhnya dari kreator, meskipun tetap pastinya ada konsekuensi dari pembaca sih gitu. Atau mau coba nyelesain sampai 5 sesuai dengan apa yang dirancang, cuman sambil ngerancang yang baru, yang selanjutnya itu juga ya boleh-boleh aja, atau mungkin lebih baik seperti itu. Tapi yang jelas saranku sih jangan tadinya mau 5 terus 3, tadinya 3 ini maksudnya tadinya 5 jadi diputuskan 3, tapi sebenarnya setiap volume ini katakanlah 5 chapter, tapi karena udah bosan volume ketiga jadi cuma 3 chapter atau 2 chapter gitu. Menurutku sih jangan karena itu kayaknya meninggalkan pembaca deh gitu. Kira-kira sih kayak gitu sih. Kecuali emang kita tuh menjadi kreator yang cuman bikin aja, kita nggak masarin, kita nggak jual, kita nggak apa, ya udah silakan untuk aja. Keperluan pribadi, mungkin untuk pameran apa terserah sih ya sebenarnya kayak gitu. Tapi ini kan mungkin tadi jawaban Mas Bagas itu lebih banyak ke kreator-kreator ya. Nah, karena udah jadi, mereka udah matang, mereka mau apa mereka udah tahu. Tapi buat teman-teman di luar sana yang baru mulai nih Mas Bagas nih, apa yang harus dilakukan untuk misalkan nih baru bikin satu komik? Baru satu loh. Bosan di tengah jalan. Apa nih yang harus dilakukan? Apakah cari lagi atau ya kita tahu ya itu diselesaikan, tapi
karena aku udah bosan gimana nih nyelesainnya nih kalau kayak gini. Nah itu dia, ada yang bikin komik tuh baru mulai ya, itu bikin baru mulai itu kan? bikin satu chapter, Oke. dan dia nulis bahwa ini tuh chapter pertama. Oke. Dia nggak bilang akan sampai chapter berapa tuh nggak bilang. Oke. Ya udah dia nulis aja chapter pertama 24 halaman. Oke. Ya udah dirilis misalnya di event komik gitu, katakanlah Komipara atau yang lainnya gitu. Nah, mungkin dia pengen udah punya ide kan pastinya chapter 2 seperti apa, chapter 3 seperti apa gitu. Cuman mungkin pas baru mulai baru ngerjain chapter 2 mungkin beberapa halaman kan bosan nih. Bosan ya, Nah, bisa. apakah diputuskan untuk ditamatkan di chapter 2 atau nggak jadi dikerjain, nggak jadi dirilis chapter 2-nya, tapi dia ganti, ngerjain yang ya. lain. Biar sekali lagi aku nggak bisa ngasih tahu yang, maksudku udah aku bilang bahwa baiknya sih diselesaikan chapter 2. Ya? Oke, Baiknya karena karyanya udah sedang berjalan dan harusnya sih selesai di katakanlah chapter 2 tuh ternyata tamat. Ya udah gitu. Cuman kalau misalnya nggak mau kayak gitu juga nggak ada yang bisa ngelarang. Yeah. Cuman itu masih lebih baik daripada langsung mindsetnya bikin satu volume di mana isinya biasanya satu volume kayak Mas Ervan Fajar tuh Finding Hero tuh 3 kalau nggak salah, 3 chapter. Satu volume tuh 3 chapter. Atau mungkin ada yang 4 chapter, bisa aja. Tapi pada saat baru ngerjain 2 chapter udah bosan. Padahal komiknya belum keluar. Waduh, kan sayang. Iya benar. Kan sayang. Benar. Nah, aku pribadi prefer yang mindsetnya volume daripada 1 chapter atau 2 chapter. Karena komik pertamaku dan komik keduaku itu aku bikin langsung 1 volume. 2012 Last Evolution itu 5 chapter, 1 buku. Si Detektif Muda Arfa juga kalau nggak salah 5 chapter plus 1 chapter 5, tambahan. 4, 3 ya? Enggak 3. Ya. Jelas nggak 3 itu. Dan itu sih kalau teman-teman yang baru mulai, pikirkan dulu mindsetnya mau 1 volume atau mau chapter demi chapter. Kalau misalnya mau praktis gitu. Kalau mau praktis ya udah, aku mau bikin ini tapi kayaknya 2 chapter aja, kayaknya aku coba tamatin deh. Nanti kalau misalnya mau ngelanjut ya judulnya sama tapi subjudulnya atau ceritanya beda gitu. Gitu sih kalau. Permainan inilah ya sebenarnya, pemikiran lah ya. Karena kan bikin komik itu sama sekali nggak mudah dan effortful, makanya kita harus punya pemberhentian gitu. Kita berhenti di mana, istirahat di mana, timelinenya apa, timeline kita ya kehidupan kita, terus lanjut laginya kapan gitu. Karena kalau digempur terus bisa burn out, tapi kalau kita istirahat terus ya nggak akan jalan gitu. Burn out kayak siapa itu? Oke. Kayak ya. Oke. Oh ya, ini aku dikasih Fadli. Ya, makasih Mas Fadli. Thank you Ahmad Fadli. Ini karakter Rajasa kalau nggak salah nih. Aku kapan? Aku kapan? Thank you, kemarin ditutupin di booth-nya Ruang Ngobrol. Gitu. Thank you. Oke, kita ketemu lagi di Komik Klinik untuk pembahasan atau oleh-oleh dari Komipara 3 yang lainnya gitu. Sampai ketemu. Thank you. Bye.